hasil dari kebijakan Prabowo dan dilakukan oleh KDM, masyarakat Indonesia antusias dan senang ketika KDM menjabat seperti itu. Jadi menurut saya apabila reformasi diadakan di tahun sekarang tidak mungkin karena fakta-faktanya yang sudah saya tadi jelaskan. Siap Azan ini salah satu orang yang berhasil di berhasil di propaganda oleh pemerintah gitu ya. Emang kalau dilihat daripada kebijakan-kebijakan yang ada terlihat bagus gitu. Namun si kebijakan-kebijakan ini terlihat seperti populis. Namun dia tuh dalam hal ininya tuh ingin memberikan citra baik kepada masyarakat. Media yang digunakan oleh pemerintah itu, jadi pemerintah saat ini tuh terlalu banyak, termasuk KDM sendiri tuh pencitraan lah gitulah bahasanya. Itu mereka ya udah bekerja gitu tanpa adanya semacam tadi propaganda supaya terlihat baik-baik. Dan sebenarnya tanpa adanya pemberitaan itu ya emang udah kewajibannya gitu bekerja itu tanpa perlu dipuji. Emang udah kewajibannya dan tanpa perlu dipuji dan tanpa perlu dibaik-baikan gitu. Nah, pertanyaan Zaki tentang kenapa saat ini misalnya tidak terjadi revolusi beda dengan pas zaman Orde Baru, karena kalau saat ini tuh arah kebenciannya tuh bukan kepada Prabowo. Kalau dulu kan Soeharto ya, arah kebenciannya tuh Soeharto turun. Nah kalau sekarang tuh bukan kepada Prabowo-nya, tapi banyak aktor yang dibalik Prabowo yang sehingga masyarakat tuh bencinya kepada hal itu, bukan kepada Prabowo-nya, seperti halnya Jokowi misalnya. Jadi pemerintah saat ini tuh ada dua matahari yang sedang menguasai bumi ini di dunia di Indonesia ini gitu ya, Jokowi dan juga Prabowo. Nah kebencian masyarakat tuh adalah orang-orang yang berada di balik Prabowo, itu si aktor-aktor atau geng Solo ini gitu. Rakyat tuh saat ini tuh cuman pengen Prabowo tuh udah tegas aja, maksudnya memisahkan dirinya dengan aktor-aktor daripada si geng Solo ini gitu. Ada tanggapan? Kamu Jaki, ada tanggapan nggak? Ya, jadi ketika apa yang dikatakan Pak Fajar itu benar, jadi ketika sebuah pejabat itu mungkin karena Sebuah pejabat? Bukan ya seorang seekor jadi Kamu seekor bener. jadi ya, sebenarnya kalau misalkan kita bandingin dengan 98 gak jauh beda gitu, cuma pemerintahnya aja yang jago ngeles gitu, dan mereka kurangnya kurangnya pembenci gitu, dikarenakan tadi yang kata Fajar adanya perpecahan kebencian gitu di masyarakat itu sendiri. Tidak terjadi 98 itu karena tidak adanya kebencian terpusat gitu. Kalau misalkan di 98 itu kan the one and only gitu, the smiling general Soeharto itu, sedangkan kalau di sekarang itu kurangnya kebencian terpusat sehingga reformasi itu tidak bisa dilakukan. Yang pertama, yang kedua karena dibungkam tadi masyarakat Indonesia dibungkamnya bukan seperti bungkaman 98. Nggak mungkin juga tahun 2025 pemerintahan menerapkan hal yang sama dengan 98, tapi mereka melakukan pembungkaman melalui program mereka, salah satunya tadi MBG tadi. Nah kalau misalkan teman-teman tahu MBG itu plus minus ya, biasalah program plus minus. Jadi MBG itu pembungkaman ya? Ya pembungkaman. Berani sekali itu ngomong begitu ya? Secara kenapa? Ya gini teman-teman, MBG adalah pembungkaman. Kenapa? Karena syarat reformasi dan revolusi adalah kelaparan gitu. Ketika seseorang dalam kondisinya susah gitu, reformasi tidak akan terjadi atau revolusi tidak akan terjadi selama dia tidak kelaparan gitu. Mau semiskin apapun dia, sesengsara apa dia tidak akan melakukan reformasi dan revolusi asalkan syarat pertamanya yaitu tidak kelaparan. Nah, pemerintah melalui program MBG untuk menutupi data 68,45% kemiskinan itu. Soeharto jatuh karena kelaparan masyarakat enggak? Ya, kelaparan itu karena harga pangan naik pada saat itu, inflasi sehingga menyebabkan kelaparan gitu. Begitu juga terjadi saat Soekarno. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu kenapa saya menyatakan MBG adalah pembungkaman, itu saya tarik dari dua faktor atau dua analisis saya terhadap Soekarno dan Soeharto. Ketika Soekarno turun inflasi 600%, itu terjadi kelaparan. Lalu ketika reformasi Soeharto terjadi inflasi juga naik, harga pangan naik. Makanya tuntutan reformasi itu salah satunya yaitu. Lalu kenapa tadi seperti yang Fajar bilang reformasi tidak akan terjadi ya? Karena tadi serungsing apapun masyarakat, asalkan dia bisa ditutupin dengan kekenyangan yang sementara, maka tidak akan terjadi reformasi gitu. Itu saya sepakat dengan Fajar, tapi yang lebih saya tekanin itu karena tokoh-tokoh reformasi
menjadi dalang terjadinya reformasi pada Soeharto itu menduduki tempat-tempat aspek-aspek penting di tubuh politik saat ini gitu, sehingga mereka tidak ingin terjadinya reformasi itu kembali gitu. Ya cukup. Ini kalian kembali ke pemakalah. Saya bingung Pak. Kan tadi mau menanggapi lagi katanya. Saya berbicara seperti ini karena saya percaya dengan perkataan Gus Dur, dia kan seorang wali. Prabowo akan menjadi presiden di akhir usia tuanya. Dia akan ikhlas kepada masyarakat dan pokoknya lupa lagi. Yang paling tulus kepada negara dan bangsa. Paling tulus dan kepada dan bangsa itu. Kali itu di umur setua itu kan harusnya perubahan gimana gitu. Ini kan umur setua itu malah jadi presiden dan malah mengorbankan waktunya untuk memikirkan hal-hal masyarakat yang berbagai macam ragam aneka ragam gitu. Jadi Oke, cukup. Ada tambahan? Ini waktunya habis. Oke. Jadi tadi ada pertanyaan menarik dan ini yang paling relevan sebetulnya, yang paling mengundang curiosity, kepenasaran, ketajaman berpikir dalam diskusi. Bagaimana menghubungkannya dengan kondisi reformasi sekarang, zaman Prabowo dan sebelumnya Jokowi. Jadi diskusi yang menarik itulah refleksi ke masa depan dibandingkan dengan sekarang. Oke, kejatuhan Soeharto sudah ya, kita sudah tahu dengan kondisinya, problemnya, latar belakangnya, sebab-sebabnya dan konteksnya. Pertanyaannya kan si Jaki, kenapa kejatuhan Soeharto tidak terjadi zaman sekarang? Kan gitu. Pak Ujan menjelaskan kondisi zaman Prabowo sekarang. Membandingkan zaman sekarang, pertama jelas konteksnya berbeda. Ya, kalau di antara yang satu, Soeharto berkuasa berapa tahun? 32 tahun. Ya, ini Prabowo jelas 100 tahun. Jokowi 10. Cuma 2 periode 10 tahun. Konteks sudah berbeda, betul nggak? Yang kedua, korupsinya juga beda. Kalau zaman Soeharto, korupsinya terpusat di Cendana. Keluarga Cendana itu sangat menguasai perekonomian Indonesia seperti Raja Jawa. Sekarang korupsi terpecah, terdiferensiasi, menyebar kemana-mana di tiap departemen. Komandannya adalah Jokowi. Karena apa? Terbukti dari sekitar 7 menteri yang korupsi, semuanya mereka bilang saya harus setor ke Jokowi. Tuh, Jokowi. Konteks berbeda. Yang kedua, kalau mau dibandingkan era Jokowi 10 tahun. Soeharto dijatuhkan, kenapa ke Jokowi nggak bisa? Nah, kenapa gitu pertanyaan? Ya, lagi-lagi karena konteksnya berbeda dan kemuakan orang kepada pemimpin negara, protesnya tidak sukanya berbeda dengan kepada Soeharto. Soeharto sudah terlalu lama, Jokowi mah baru 2 periode. Jadi itu pertama, pertanyaan itu harusnya pada era Jokowi. Yang kedua, konteksnya berbeda. Justru sekarang Indonesia sudah selamat lewat periode Jokowi, masuk ke Prabowo. Justru semakin tidak ada peluang untuk reformasi. Ya. Jadi jauh sekali kalau Indonesia dibandingkan diandaikan terjadi reformasi sekarang. Kalaupun harus terjadi sebetulnya pada era Jokowi, tapi juga nggak akan terjadi karena masyarakatnya dipecah belah. Apa yang paling terkenal ucapan pecah belah masyarakat? Pertama, kampret dan cebong. Nah, jadi cebong, kampret itu pada periode pertama Jokowi. Yang kedua, kadrun dan PKI. Ini salah satu kondisi masyarakat yang susah untuk bisa bersatu menggulingkan kekuasaan. Masyarakat dipecah belah. Yang ada adalah konflik horizontal masyarakat yang parah. Sisanya sekarang masih kuat. Gitu ya.